Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Muhammad Ramadan Paduraksa yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kemudahan dalam segala urusan kita. Dan kita juga senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, karena kita makhluk yang lemah yang tidak lepas dari namanya kekurangan, kesalahan dan juga perbuatan dosa. Kemudian kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan juga dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Namun sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seorang manusia pun yang dapat menunjukinya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang membahas kitab Umdatul Ahkam, yang kita merujuk pada salah satu syarah dari kitab ini, yakni kitab Taisiril Alam fi Syarhi Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullah taala. Dan kita masuk di pembahasan hadis yang ke-273. Salah satu hadis yang masih di bab tentang riba dan juga terkait tentang tukar menukar uang. Di hadis yang ke-273 ini, khafillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah riwayat an Abil Minhal qal, dari Abu Minhal, beliau mengatakan, Sa'altul Barra ibn Azib wa Zaid bin al-Arqam anis sarfi. Aku bertanya kepada sahabat Al-Barra bin Azib dan juga sahabat Zaid bin Arqam tentang as-sarf. As-sarf ini tukar menukar mata uang di sini. Kita menukarkan mata uang dengan mata uang yang lain, kita bisa maknai seperti itu. Yang mana kalau dahulu mata uangnya kan dinar dan dirham, dinar yang terbuat dari emas, dirham yang terbuat dari
perak ya. Di sini tukar menukar ya barang-barang yang kategorinya ribawi. Kemudian disebutkan di sini fakullu wahidin minhuma yaqul hadza khairun minni. Masing-masing dari keduanya ya, dari sahabat Al-Barra bin Azib dan juga sahabat Zaid bin Arqam ya. Ya, keduanya mengatakan ya hadza khairun minni, ini baik dariku ya. Ini baik dariku. Wa kilahuma yaqul, dan keduanya juga mengatakan ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'iz zahabi bil wariqi dainan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ya, menjual emas dan perak secara terhutang, ya, secara terhutang. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan tentang hadis ini? Ya, hadis yang cukup singkat yang intinya di sini adalah terkait tentang larangan riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Ya. Yaitu ya tukar menukar barang ribawi ataupun turunan-turunannya, tapi tidak secara tunai, tapi dilakukan dengan ada tempo, ya, ada tempo terhutang. Ya. Dan disebutkan di sini al-ma'na al-ijmali, ya. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubassam, hafizahullah taala, beliau menjelaskan di sini terkait tentang makna secara umum dari hadis ini. Sala Abul Minhal ya, Al-Barra ibn Azib wa Zaid bin Arqam ya. Sahabat seorang tabi'in yang bernama Abul Minhal bertanya kepada sahabat Al-Barra bin Azib dan juga kepada sahabat Zaid bin Arqam ya, an hukmi sarfi ya, tentang hukum barter ya, tukar menukar di sini ya, alladhi huwa bai'ul asman ba'daha bi ba'd, yaitu ya menjual ya mata uang ya antara satu dengan yang lainnya. Famin wara'ihima radhiyallahu anhuma akhadha yatadafa'anil fatwa ya. Dan termasuk di sini ya bentuk kewaraan mereka ya. Bentuk kewaraan mereka ya, mereka berdua ya, ini maksudnya dua sahabat tadi Al-Barra bin Azib dan juga Zaid bin Arqam ya. Wara ya, ini maksudnya lebih ya mengedepankan ya istilahnya sahabat satu dengan yang lainnya ya, tidak ingin mendahului di situ. Dan juga ya, bentuk wara ini para ulama menjelaskan yakni tarku ma la ya'nihi ya, fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat ya. Di akhirat ya, akhadha yatadafa'anil fatwa, di mana di sini ya masing-masing ya saling ya memberikan fatwa ya, maksudnya mendahulukan orang lain untuk ditanya ya. Wa yahtakiru kullu wahidin minhuma nafsahu bijanibi sahibi, menganggap ya dirinya itu lebih rendah dibandingkan saudaranya yang lain ya, dalam masalah fatwa ya. Ini wara atau bisa juga diartikan dengan sikap tawadhu ya. Lebih mendahulukan orang lain untuk menjawab ya. Ini kisah yang terjadi di situ bahwasanya ya tidak saling berebut saya yang jawab tidak, tapi menyilahkan ya, mempersilahkan ya temannya yang lain. Nah, ini adalah termasuk bentuk sikap wara, kata pensyarah hafizahullah taala. Walakinnahuma ittafaqa ala hifdhahuma ya. Tapi keduanya sepakat untuk ya menghafal keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'iz zahabi bil fiddati dainan. Ya, yang dihafal oleh mereka, kata pensyarah ya, hafizahullah taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli emas dan perak secara terhutang. Ya, secara terhutang ini dilarang. Lijtima'ihima fi illatir riba ya, karena keduanya ya sama-sama ya merupakan barang ribawi. Fahina idzin labudda fihi minat taqabud fi majlisil aqdi, maka ya ketika itu tidaklah boleh ya, labudda harus ya fihi minat taqabud ya, dilakukan secara
tunai ya, atau qabud serah terima langsung fi majlisil aqd tatkala terjadinya transaksi ya, tidak boleh dilakukan secara terhutang. Tidak boleh dilakukan secara terhutang, tapi harus diserah terimakan langsung ketika terjadinya akad ya. Wa illa lamma sahha sarf ya. Kalau tidak maka tidak ya sah as-sarf, tukar menukar di sini. Wa sara riba bin nasi'ah, maka jadilah riba nasi'ah. Ya, jadi barang-barang ribawi di sini ya ketika ditukar menukarkan dengan satu yang lainnya ya. Di sini yang berlaku sebagai mata uang ya, maka ketika ditukar menukar dengan yang lainnya kalau berbeda itu tidak masalah. Nanti insyaallah ada keterangan lebih lanjut tentang hal ini, tapi syarat yang harus dilakukan secara taqabud, serah terima langsung, ini tidak bisa dihilangkan ya, harus selalu ada ya, harus selalu ada. Baik, ini penjelasan singkat ya terkait tentang hadis ini dari pensyarah ya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam ya hafizahullah taala. Kemudian yang berikutnya ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah dari hadis ini yang disampaikan oleh ya Syekh hafizahullah taala. Yang pertama beliau mengatakan an-nahyu an bai'iz zahabi bil fiddah awil fiddati bil zahab ya. Larangan dari jual beli emas ya, dengan perak atau perak dengan emas ya. Bola balik istilahnya ya, emas dengan perak atau perak dengan emas ya di sini. Wahuma au ahaduhuma ghaibun, yang mana keduanya atau salah satu keduanya itu tidak ada ya. Dua-duanya sama-sama nggak ada ya, cuma sekedar akad transaksi tapi barangnya nggak ada. Atau yang nggak ada salah satunya ya, emasnya yang nggak ada, peraknya ada, atau peraknya yang nggak ada, emasnya yang ada ya. Ini tidak boleh ya. Ketika salah satunya tidak ada atau bahkan kedua-duanya tidak ada, maka ini tidak boleh ya, karena berarti statusnya akhirnya kategorinya hutang ya. Transaksi yang terjadi tidak serah terima langsung ya. Fala budda minat taqabud fi majlisil aqd, harus serah terima langsung tatkala terjadinya transaksi ya. Akad antara dua orang, yang satu bawa emas, yang satu bawa perak, walaupun berbeda ya jenisnya tapi sama barang ribawinya ya, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan at-taqabud ya, serah terima langsung ya. Adapun terkait takarannya berbeda tidak masalah ya, karena sudah berbeda jenisnya. Beda kalau emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama ya, seperti penjelasan yang telah lalu terkait tentang riba fadl. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di poin yang kedua dari faedah hadis ini ya, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala, beliau mengatakan sihatul bai'i ma'at taqabud fi majlisil aqd li'annahu sarfun ya. Sahnya jual beli dengan serah terima langsung di tempat transaksi ya. Ya, serah terima langsung di tempat transaksi ya, artinya barangnya langsung diserah terimakan ya. Emasnya ada dikasihkan, peraknya ada dikasihkan ya, ini serah terima langsung ya. Li'annahu sarfun, inilah ya tukar menukar ya. Tukar menukar barter ya, antara emas dan perak ya, emas dan perak. Walaupun berbeda ukuran, berbeda timbangan, tidak masalah ya, karena berbeda jenis ya. Ini emas, ini perak. Yang penting syarat taqabud, serah terima langsung itu ya ada di situ. Ya. Kemudian ya, yang ketiga di sini disebutkan al-mufsidu lil aqdi idza lam yahsul taqabudun fil majlis ya, akadnya batal, rusak kalau salah satu idza lam yahsul taqabud fil majlis ya, apabila tidak terjadi serah terima langsung di majelis, di tempat transaksi, maka transaksinya batal ya, tidak boleh diteruskan ya. Kalau memang mau ya, maka harus diulang akadnya dengan menghadirkan dua barang ya, emas dan perak tersebut ya, wa huwa majtama'a fihi an-naqdan
min illatir riba, ya karena di sini adalah ya, anak dan ya dua jenis ya mata uang ya, dan ini adalah illatur riba ya termasuk sebabnya riba. Ya, emas jadi mata uang ya, sebagai alat tukar, perak pun demikian. Ya. Dan emas dan perak ini sama-sama barang ribawi yang kalau ditukar menukar itu boleh tidak sama ya, karena memang beda jenisnya, tapi syarat serah terima langsung tetap harus ada. Ya, serah terima langsung tetap harus ada. Ini faedah yang ketiga. Jadi kalau tidak terpenuhi ya batal, akadnya batal. Ya. Dan kalau memang mau tadi ya mengulangi lagi ya diulangi transaksinya dengan menghadirkan dua barang baru sah. Ya. Kemudian yang keempat, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini maka alaihi salaf radhiyallahu anhu minal wara' wa tafdhili ba'dihim ba'dha. Ya. Di sini ada pelajaran tentang sikap waraknya ya, para sahabat, para salaf radhiyallahu anhum ya, di mana mereka saling mendahulukan satu dengan yang lainnya. Ya. Apalagi ya di sini ya memang ya sikap seorang muslim dari tidak boleh ya mentazkiyatu nafas dirinya sendiri, menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Ya, sehingga ya sikap yang lebih baik di sini untuk menunjukkan sikap wara adalah mempersilahkan orang lain untuk menjawab. Dan ini masya Allah kita dapatkan banyak teladan yang bagus dari para ulama, para asatidz kita yang ketika barangkali dikumpulkan dalam satu majlis biasanya malah ya, mempersilahkan yang lainnya untuk menjawab ya. Dan ini adalah sikap wara yang hendaknya bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam masalah seperti ini, barangkali ya dalam masalah keilmuan ditanya lalu siapa yang menjawab ya. Dalam masalah lain pun ya bisa ya. Terlebih lagi ya sikap wara ini adalah kita tarku ma la ya'nihi fil akhirah. Kita meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat, yang barangkali malah bisa membahayakan kita di kehidupan akhirat kita. Jadi ketika di kehidupan dunia kita di sini kita dihadapkan pada sesuatu yang ini kayaknya nggak mendatangkan manfaat di akhirat ya, misalnya ya tadi maksudnya adalah ya saling mengedepankan diri sendiri kan nggak ada faedahnya di akhirat ya. Yang ada malah bisa jadi menimbulkan sikap sombong, sikap ujub yang bisa jadi itu malah menghancurkan kita ya. Karena ujub itu termasuk salah satu hal yang bisa membinasakan kita ya. Demikian pula sombong juga akan mencegah kita dari masuknya ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini penjelasan singkat terkait tentang hadis yang ke-273 yang intinya di sini ada larangan nasi'ah. Larangan nasi'ah ya, riba nasi'ah ya, pada barang-barang ribawi tadi, yang mana kalau ditukar menukar satu dengan yang lainnya maka harus taqabud, serah terima langsung. Ya, sehingga riba ini kalau kita ambil garis kesimpulan itu ada riba fadl ya, barang ribawi yang di situ satu jenis itu tidak boleh tukar menukar dengan beda ukuran ya, ya, dan juga harus serah terima langsung ya. Kalau beda jenis boleh beda ukuran, tapi syarat serah terima langsung juga tetap harus ada. Syarat serah terima langsung itu tetap harus ada ya. Kalau tidak serah terima langsung maka kategorinya riba nasi'ah. Wallahu ta'ala bisawab. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang berikutnya ya, dan ini adalah hadis yang terakhir ya, terkait tentang pembahasan riba ya, dan juga mata uang di sini ya, tukar menukar mata uang, yang mana di sini insyaallah akan lebih dikupas lebih rinci terkait tentang mata uang modern yang ada di zaman sekarang ini ya. Dan bahkan mungkin barangkali bisa kita terapkan pada mata uang digital yang mungkin barangkali ya sudah ada di zaman sekarang ini ya. Berbeda kalau di sini di penjelasan Syekh belum ada penyebutan tentang mata uang digital, tapi barangkali dari penjelasan ini nanti kita bisa ya, mengaitkan ya, istilahnya bisa menarik ya hubungan antara mata uang tersebut, baik yang istilahnya konvensional ataupun yang istilahnya digital ya di zaman sekarang ini. Karena banyak sekali ya di zaman sekarang ini kita menggunakan mata uang yang sifatnya
digital. Ya. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang 274 di sini disebutkan sebuah riwayat ya, oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Ya, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil fiddati bil fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya tukar menukar, ya, jual beli emas, perak dengan perak, ya, wadzahab bidzahab, emas dengan emas, illa sawaan bisawain, kecuali sama, ya. Sama takarannya, sama ukurannya, ya. Ini kalau perak dengan perak, emas dengan perak harus sama. Wa amarana an nashtariyal fidda bidzahabi kaifa syi'na, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk membeli, ya, memperjualbelikan di sini, ya, perak dengan emas kaifa syi'na, ya, sesuai dengan kehendak kami, ya. Artinya kalau emas dan perak tidak harus sama, ya, sesuai dengan kehendak kita, ya, istilahnya kesepakatannya berapa emas berapa, perak berapa, tapi yang tentunya jelasnya ya dia emas itu lebih tinggi harganya, ya. Ya, kalau dari sisi mata uang saja, ya, nisab emas itu 20 dinar, kalau nisabnya perak 200 dirham, 10 kali lipat, ya. Harga emas itu 10 kali lipat, ya, dibandingkan dengan harga perak. Apalagi zaman sekarang ini lebih jauh lagi, ya, istilahnya selisihnya karena memang emas cenderung naik terus, adapun perak ya naiknya tuh pelan, ya, bahkan bisa jadi lebih banyak turunnya, ya, harganya dibandingkan dengan emas, ya. Ya, baik, ya. Dan itu memang waqi', ya, di zaman kita sekarang ini. Nah, jadi kalau tukar menukar perak dan emas ini terserah, ya, sesuai dengan kehendak kita, sepakatnya kita, ya, bagaimana, ya. Wa nashtariyadz dzahab bil fiddah kaifa syi'na, ya, demikian pula sebaliknya, membeli, ya, emas dengan perak, ya, sesuai dengan kehendak kami. Ya, lalu, ya, beliau mengatakan, ya, sahabat Abu Bakrah mengatakan, fasa'alahu rajulun, lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, faqala yadan biyadin, ya, apakah, ya, harus yadan biyadin, ya, artinya serah terima langsung. Faqala hakadha sami'tu, demikianlah aku mendengar, ya. Kata sahabat Abu Bakrah bahwasanya iya, transaksinya harus dilakukan secara langsung, tunai, ya, diserah terimakan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hampir senada dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini, ya, lebih, ya, jelas lagi tentang tukar menukar, ya, emas dan perak, ya, yang kalau zaman dahulu ini adalah sebagai alat pembelian, sebagai mata uang, ya, mata uang. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disampaikan di sini oleh pensyarah, ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullah taala, makna umum terkait tentang hadis ini. Lamma kana bai'udz dzahab bil dzahab wal fiddah bil fiddah mutafadilan riban, ya. Tatkala jual beli emas dengan emas, perak dengan emas, perak dengan perak, ya, perak dengan perak, mutafadilan, dengan selisih ukuran dan timbangan, misalnya sih mutafadilan, ada yang lebih salah satunya, ya. Emas dengan emas, satunya lebih banyak, satunya lebih sedikit. Perak dengan perak, satunya lebih banyak, satunya lebih sedikit. Ini adalah riba. Ya. Tidak boleh, ya. Sehingga jangan sampai kita melakukan, ya, barter tukar tambah emas, ya. Tukar tambah emas ini tidak boleh, ya. Misalnya perhiasan emas lama dibawa ke toko, ya, ditukar menukarkan dengan emas yang baru, ya, yang mana kita harus ngasih tambahan, ya. Atau barangkali, ya, ukurannya beda, ya, yang didapatkan yang baru ukurannya lebih kecil misalnya di situ. Ini tidak diperbolehkan, ya, karena masuk riba fadl, ya.
riba fadl. Kemudian Syekh mengatakan naha anhu ma lam yakuna mutasawiyaini, ya. Dilarang tatkala keduanya tidak sama. Dilarang tatkala keduanya tidak sama. Waznan biwaznin, ya, timbangannya tidak sama. Artinya kalau sama maka boleh, ya. Kalau sama boleh, ya. 1 gram dengan 1 gram boleh. Ini emas baru, ini emas lama, ya. Karena nggak ada bedanya emas baru dengan emas lama di sisi syariat. Ya, itu emas, sama-sama emas misalnya, entah baru entah lama, ya ketika emas ditukarkan dengan emas ya harus sama, segram ya dengan segram, ya. Tidak peduli itu emasnya sudah usang atau ini masih mengkilap, ya. Karena kalau sudah di tangan orang kadang-kadang apalagi perhiasan yang dipakai itu kan ya lama-lama kusam, ya, penampilannya. Ya, adapun yang baru dari toko biasanya kan lebih mengkilap, lebih jreng, lebih menarik, ya. Walaupun demikian tidak boleh ditukar-menukar dengan ukuran yang berbeda, ya. Lalu dijelaskan oleh Syekh, ya, amma bai'udz zahabi bil fiddah, adapun, ya, menjual emas dengan perak, awil fiddah bil zahab, atau perak dengan emas, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Walau kana mutafadilaini, walaupun berbeda ukuran, ya. Peraknya lebih banyak, emasnya lebih sedikit, ini umumnya. Kalau ada orang yang menukar emas dengan perak, emasnya lebih banyak dibandingkan peraknya, ini kemungkinan terjadinya itu tidak, ya. Karena ya insyaallah, ya, orang itu umumnya tahu, ya, lebih berharga emas dibandingkan dengan perak, ya. Zaman dulu saja memang sudah terjadi perbedaan tersebut, ya. Nilainya itu lebih berharga emas dibandingkan dengan perak, ya. Sehingga tadi seperti kita sebutkan, nisabnya emas itu, ya, dengan nisabnya perak, ya, lebih, ya, istilahnya berharga emas, ya, 20 itu sudah masuk nisab, adapun perak harus sampai 200 baru sampai nisab. Ini kan menunjukkan lebih berharga emas, ya. Lebih unggul emas dibandingkan dengan perak. Sehingga tidak ada kemungkinan orang jual tukar menukar emas dengan perak, emasnya lebih banyak, ya. Ini kemungkinannya tidak ada. Baik. Kemudian, ya, disebutkan, ya, ala annahu la budda fi sihhati dzalika min at-taqabud fi majlisil aqd, ya. Di mana di sini diharuskan, ya, agar sah transaksi tersebut adanya serah terima langsung di tempat transaksi. Serah terima langsung di tempat transaksi. Wa illa kana riban nasi'ah al-muharram. Kalau tidak serah terima langsung di tempat transaksi, ya, maka ini masuk ke dalam riba nasi'ah yang haram, ya. Riba nasi'ah yang haram. Li'annahu lamma ikhtalafal jins jaza tafadhul. Ya, kalau berbeda jenis boleh berbeda ukuran. Wa baqiya syartu taqabud, tapi masih ada satu syarat yang tersisa, yaitu syarat serah terima langsung. Ini pada barang-barang ribawi. Li'illatir riba al-jami'ah bainahuma, karena ada ilah riba yang mengumpulkan keduanya. Sehingga kalau barang-barang ribawi ditukar-menukarkan dengan barang ribawi lainnya, itu boleh beda ukuran, tapi syaratnya harus at-taqabud, ya, serah terima langsung. Wallahu ta'ala bissawab. Ini penjelasan singkat dari hadis ini. Yang kemudian berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh menyebutkan tentang beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, ya, tahrimu bai'iz dzahab bil-dzahab wal fiddah bil-fiddah mutafadilaini ijtima'is samani wal musman fi jinsin wahid minal ajnasir ribawiyah, ya. Diharamkannya jual beli emas dengan emas, perak dengan perak yang berbeda ukuran, karena, ya, ijtima'is saman wal musman, ya, samanya yang dibeli dengan yang digunakan untuk membeli, ya. Ya, barang yang digunakan untuk membeli dengan yang mau dibeli itu sama, ya. Emas, perak, fi jinsin wahidin minal ajnasir ribawiyah, ya, fi jinsin wahidin, ya, pada satu jenis, minal ajnasir ribawiyah, dari jenis-jenis barang-barang ribawi. Dari jenis-jenis barang ribawi. Nah, jadi tidak boleh, ya, dilakukan secara berbeda ukuran, ya, berbeda timbangan, tidak boleh. Nah, ini faedah dari hadis ini yang pertama. Yang kedua,
Syekh menyebutkan ibahatu bai'i dzahab bidzahab wal fiddah bil fiddah bisyartaini. Bolehnya jual beli emas dengan perak, perak dengan emas. Ibahatu bai'il dzahab bidzahab ya. Bolehnya jual beli emas dengan emas, perak dengan emas bisyartaini. Ya, perak dengan perak, emas dengan emas, perak dengan perak dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Al-awwal yang pertama adalah at-tamasul. Ya, sama ya. Timbangannya, ukurannya ya. Ini sama ya. Emas sekian, perak sekian. Ya, harus sama. Fala yazidu ahaduhuma 'anil 'alal akhar, tidak ada yang lebih dari salah satu keduanya atas yang lainnya. Ya. Wasani, syarat yang kedua kata Syekh, at-taqabud fi majlisil aqd. Ya. Serah terima langsung di tempat transaksi. Ya. Wa ma yuqalu fi adh-dhahabi wal fiddah yuqalu fi jinsin wahid min al-ajnas ribawiyah hina ma yuba'u ba'duhu bi ba'din kal burri bil burri. Ya. Demikian pula ya disebutkan di sini min jinsin wahid min al-ajnas ribawiyah ya. Maksudnya di jenis barang ribawi ya, selain ya emas dan perak yang ditukar menukar satu dengan yang lainnya ya, kal burri bil burri, seperti gandum dengan gandum ya. Demikian pula misalnya kurma dengan kurma ya, garam dengan garam, ini tidak boleh kecuali sama dan juga dilakukan secara tunai langsung ya, ini barang-barang ribawi. Kemudian yang ketiga ya, faedah yang berikutnya di sini yang disebutkan oleh Syekh, beliau mengatakan jawazu bai'i dzahab bil fiddah awil fiddah bidzahab mutafadilaini. Bolehnya jual beli emas dengan perak ataupun perak dengan emas dengan berbeda ukuran ya, berbeda timbangan. Liqauni kulli wahidin minhuma min jinsin ghairil jinsin akhar, karena yang satu beda jenis dengan yang lainnya. Emas ya jenisnya emas, perak ya jenisnya perak, masing-masing punya jenis ya. Sehingga kalau berbeda ukuran, berbeda timbangan tidak mengapa. Wa kadza yuqalu fi kulli jinsin ya bi'a bi ghairi jinsi minal ajnasi ribawiyah fala ba'sa min at-tafadhul bainahuma. Demikian pula barang-barang ribawi yang lainnya kalau ditukar menukar dengan ya barang yang lain ya, artinya bukan sesama ya, walaupun masih sama-sama barang ribawi ya, ketika tidak dengan jenis yang sama tapi jenis yang berbeda ya, misalnya emas dengan gandum ya, perak dengan kurma, atau kebalikannya ya, misalnya ada orang petani pengen punya emas ya, dia tukarkan misalnya ya tadi kurmanya dengan emas misalnya, tidak harus sama ya, beda timbangan tidak mengapa, hanya saja perlu syarat yang berikutnya di sini yang disebutkan di faedah yang keempat. La budda fi bai'i dzahab bil fiddah aw al fiddah bil dzahabi min at-taqabud bainahuma fi majlisil aqdi. Harus ya jual beli emas dengan perak, perak dengan emas secara tunai ya, harus secara tunai fi majlisil aqdi, di tempat transaksi. Fa in tafarraqa qabla al-qabdi batala al-aqdu. Kalau berpisah sebelum terjadinya serah terima ya, karena barangkali orangnya pergi ngambil barang misalnya ya, ini batal akadnya, sehingga harus ya dikembalikan ya kepada pemiliknya ya. Dan kalau memang mau nerusin ya harus dengan akad yang baru, dengan dihadirkan dua barang tadi ya. Lijtima'ihima fil illati ribawiyah, karena keduanya itu sama-sama merupakan barang ribawi. Wa kadza kullu jinsaini ittafaqa fil illati ribawiyah wa hiyal kaili awil wazni ma'at ta'mi fala budda min at-taqabudi bainahuma fi majlisil aqdi. Demikian pula dua jenis yang sama ilahnya ya, wahyal kail, yaitu ya, bisa ditakar, awil wazni bisa ditimbang, ma'at ta'mi ya, di situ merupakan makanan ya,
fala budda minat taqabud, maka harus serah terima langsung antara keduanya fi majlisil aqd, di tempat transaksi, di tempat transaksi ya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini terkait tentang barang-barang ribawi tentunya bahwasanya kalau sama jenis ada dua syarat, sama ya, takaran, timbangan, kemudian serah terima langsung. Tapi kalau berbeda jenis syaratnya cuma satu, yang penting diserah terimakan langsung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, ini terkait penjelasan hadis ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya di sini Syekh Hafizahullah taala menjelaskan tentang permasalahan al-awraq al-bankiyah. Uang yang dikeluarkan oleh bank-bank ya, istilahnya ya, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank. Ya, barangkali produk bank kan ada berupa ya mata uang kertas ya. Kalau ini Bank Indonesia ya bank sentral misalnya, di masing-masing negara ada bank sentral di situ ya. Ataupun barangkali produk-produk bank yang semisal obligasi, ya, cek ya, ataupun yang semisalnya ya. Ini bagaimana dalam masalah ini? Kita perhatikan penjelasan Fadilatul Syekh Hafizahullah taala terkait tentang hal ini ya. Dia mengatakan fi hadhil azmanil akhirah akhadha an-nas yata'amaluna badal adh-dhahab wal fiddah bil awraqil bankiyah ya. Di zaman akhir-akhir ini ya, manusia mereka mengambil ya, selain emas dan perak ya, diganti dengan ya al-awraq al-bankiyah ya. Uang yang dikeluarkan oleh bank ya istilahnya, atau alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank ya, baik yang dalam hal ini bank sentral yang ngeluarin mata uang di sebuah negara, ataupun barangkali bank-bank lainnya yang di situ memang punya ya, wewenang untuk mengeluarkan ya, misalnya semacam cek ya, surat berharga atau obligasi atau giro ya, dan yang semisalnya ya. Saya lalu mengatakan di sini faja'alu likulli naqdin fi'ah tuqabiluha ya. Maka mereka manusia menjadikan masing-masing itu jenis ya yang berbeda dengan yang lainnya ya. Misalnya surat ini ya, ini sendiri ya, yang lainnya itu sendiri misalnya, atau mata uang misalnya ya, dolar sendiri, real sendiri, rupiah sendiri, dan mata uang negara yang lainnya yang banyak sekali ya. Tahmilu ismaha wa qimatuha, yang di sini ya dijaga namanya dan juga dijaga harganya. Ya, artinya ya uang ini punya nama, punya harga. Apalagi kita di kehidupan internasional ya, masing-masing negara itu punya mata uang, punya nilainya masing-masing. Yang tentu nilainya ini dinilai dengan emas, atau kadang-kadang standarnya ini dijadikan umum dengan dolar. Semua mata uang nanti dinilainya dengan dolar ya, misalnya untuk pertukaran ya, untuk pertukaran. Kemudian disebutkan falil junai fi'ah ya. Junai itu mata uang sendiri ya. Walid dinari fi'ah, dinar juga mata uang sendiri. Walid riyali fi'ah, riyal juga mata uang sendiri. Walid rupiah fi'ah, dan rupiah juga mata uang sendiri ya. Tapi rupiah kalau yang disebutkan dalam kitab-kitab bukan rupiahnya kita ya. Yang dimaksud rupiah ya, kalau di kitab-kitab para ulama itu maksudnya uang rupiahnya India ya. Karena bahasa Arabnya rupiah dengan rupiah itu sama, rubiah ya. Dan biasanya kalau di kitab-kitab yang dimaksud rupiah itu adalah mata uang rupiah ya, maksudnya India ya. Memang ada sedikit kesamaan ya kita dari sisi bahasa, tapi tentunya memiliki nilai yang berbeda ya, antara mata uang rupiah India dengan rupiah ya punya kita negara Indonesia. Baik. Lalu Syekh mengatakan fakhtalafan nasu fi hukmiha wa ilaikal isyara ila aqwalihim bi tariqil injaz wal ikhtisar. Manusia berbeda, berselisih pendapat terkait tentang hukumnya. Maka di sini dikasihkan ya, isyarah petunjuk kepadamu ya, ila aqwalihim, kepada ucapan-ucapan mereka, bi tariqil injaz wal ikhtisar, dengan pemaparan yang ringkas ya, pemaparan yang ringkas. Saya mengatakan di sini faminhum man yara annaha min bai'is sanadati wad duyuni wasyukuk.
Di antara manusia ada yang berpendapat bahwasanya ini termasuk jual beli obligasi ya, ataupun hutang dan juga sukuk ya, cek ya. Ya, faharamal muamalati biha itlaqan, maka diharamkan bermuamalah dengannya secara mutlak ya. Tidak boleh kita menggunakan ya mata uang tersebut istilahnya menukarkan satu dengan yang lainnya ya. Wa minhum man yara ya, annaha urudun min urudit tijarah. Di antara manusia ada yang berpendapat bahwasanya ya mata uang masing-masing negara itu ibaratnya barang perdagangan. Barang perdagangan yang namanya barang perdagangan boleh dijual, boleh dibeli, ya, boleh dijual, boleh dibeli. Ya. Fala yajri fiha riba binau'ihi. Maka tidak mengalir ya pada barang-barang tersebut, mata uang tersebut yang sifat riba ya dengan dua jenisnya. Ya. yakni yang bisa ditakar, ditimbang dan juga merupakan sesuatu yang misalnya dimakan ya. Wa hadza qaul bitasahulihi muqabilun lil qauli alladhi qablahu bisyiddatihi. Ya. Pendapat yang kedua tadi itu terlalu ya menggampangkan ya, terlalu menggampangkan yang berkebalikan dengan pendapat yang pertama yang terlalu ya tasyaddud ya, istilahnya keras ya di sini, tidak boleh sama sekali menggunakan ya, mata uang tadi ya untuk tukar menukar. Kalau yang kedua itu terlalu bebaskan ya, dianggapnya sebagai barang perdagangan biasa. Ya. Sebentar kita sedikit lanjutkan di sini. Asani yara jawazu bai'i ba'diha bi ba'd, yang kedua itu boleh memperjualbelikan satu dengan yang lainnya. Wa bai'uha bi ahadin naqdaini mutafadilah wa nasi'ah, ya. Dan boleh yang menjual salah satu keduanya dengan mutafadilah wa nasi'ah. Ya, istilahnya boleh beda ukuran, boleh juga tidak tunai ya, tapi ada tempo ya, secara terhutang. Wa annahu la mani'a min dzalik, tidak ada yang mencegah hal tersebut. Ya, ini golongan yang kedua tadi ya. Li'annahu la yajri fiha riba, karena mereka anggap enggak ada sifat riba pada mata uang tersebut ya. Wa hadzanil qaulani fi ghayati dha'fi, dan dua pendapat ini ya, fi ghayati dha'fi ya, pada puncaknya kelemahan ya, artinya merupakan pendapat yang lemah ya. Amal awal fa fihi tasydid wa haraj wa dhiq, yang pertama ini ya terlalu ya ketat, keras ya, sehingga menyebabkan ya kepayahan dan kesempitan ya bagi manusia ya. Wa taba'a dinuna as-samah wal yusr, padahal agama ini dibangun di atas kelapangan dan juga kemudahan, khususan fil adah wal muamalah ya, terlebih lagi ya, lebih khusus lagi dalam masalah adat ya, kebiasaan manusia dan juga dalam masalah muamalah. Wasani fihi fathul babi syarrin kabirin. Adapun yang kedua yang istilahnya membebaskan ya terlalu los, maka di sini ya membuka pintu keburukan yang besar. Membuka pintu keburukan yang besar. Wa huwa riba bi anwa'ihi, yaitu riba dengan semua jenisnya ya, baik yang fadl maupun yang nasi'ah. Ma'annahu la yastanidu ila syai'in min ta'lilin sahihin, padahal tidak ada ya penyandaran yang sah ya, terkait tentang hal ini ya, ilah yang pas itu tidak ada ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit penjelasan ya terkait tentang dua pendapat manusia, dan nanti pendapat yang ketiga ya, pendapat yang paling adil insyaallah kita akan bahas setelah azan terlebih dahulu. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ada sebagian manusia yang menganggap mata uang itu sesuatu yang haram, tidak boleh kita bermuamalah dengan mata uang yang dikeluarkan oleh bank, ya, baik bank sentral ataupun bank-bank lainnya yang mengeluarkan ya, surat-surat berharga di situ. Ya. Ada sebagian lagi yang memperbolehkan dengan ya mutlak, ya bebas, nggak ada ikatan apapun, ya, sehingga terjatuh ke dalam riba, ya, baik yang fadl ataupun yang nasi'ah. Baik. Wa minhum, dan yang ketiga di sini, ya, dan di antara manusia man yara anna hukmaha hukman naqdaini. Ya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya hukumnya, hukum mata uang tadi, ya, hukman naqdaini, ya, hukum naqdain. Naqdain ini adalah mata uang dari emas dan mata uang dari perak, ya, dinar dan dirham yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajri fiha ma yajri fihi ma minal ahkam, yang mana ya berlaku hukum-hukum yang ada pada hal tersebut, ya, pada naqdain, ya. Fahada lahu wajhun min nasiha, dan ini adalah ada sisi sahnya, ada sisi benarnya, liquwati ma'khadhihi, ya, karena kuatnya, ya, pengambilan sisi samanya di situ, ya. Wa yastadilluna ala dzalika bi annal badalahu hukmul mubdal fi kulli syai', dan mereka berdalil bahwasanya, ya, pengganti yang mengikuti yang digantikan. Karena mata uang itu kan pengganti emas dan perak di zaman dahulu, maka hukumnya juga mengikuti hukum emas dan perak, ya, mengikuti dinar dan dirham, ya. Maksudnya hukum secara syariat terkait tentang hukum-hukum, ya, riba, ya, di sini. Sehingga disebutkan wa ahsanul aqwal fi dzalika wa a'daluha wa aqrabuha lis-shawab, dan paling bagusnya ucapan tentang hal ini, paling adilnya, paling dekatnya dengan kebenaran, kata Syekh Hafizahullah taala, beliau mengatakan huwa an naj'ala hukmaha hukmal fulus. Kita menjadikan hukumnya adalah hukmal fulus, hukum mata uang, ya, hukum mata uang yang di zaman dahulu, ya tadi dinar dirham. Fanajri fiha riban nasi'ah, ya, tetap mengalir di situ riba nasi'ah. Fa wala najri 'alaiha riba fadl, tapi tidak mengalir di situ riba fadl. Artinya ditukar-menukarkan dengan ukuran yang berbeda, jumlah yang berbeda, ini enggak apa-apa, tapi tidak boleh tertunda penyerahannya, tidak boleh terhutang, tidak boleh tempo. Karena kalau tempo tertunda penyerahan, masuk riba nasi'ah. Adapun fadl tidak berlaku di sini. Tapi nasi'ah masih tetap berlaku, sehingga harus dihindari riba nasi'ahnya. Harus dihindari riba nasi'ahnya karena masih berlaku riba nasi'ah pada hal ini, ya. Fayajuzu bai'u ba'diha bi ba'din. Maka diperbolehkan jual beli antara satunya dengan yang lainnya, ya. Au bi ahadin naqdaini, atau dengan salah satu dari mata uang, ya, mutafadilah, dengan, ya, jumlah yang lebih, ya, istilahnya berbeda ukuran, berbeda jumlah, ya.
Wal mufadalah huna fima tumassilu minal qima wan naqdiyah, dan ya, lebih di sini maksudnya adalah dalam masalah qimah, ya, nilainya, ya, dan juga naqdiyahnya, yakni dari sisi naqdiyahnya, ya, mata uangnya di situ. Amal mufadalah fi dzatiha fa amrun la yutasawwar. Adapun lebih dari sisi zatnya, ya, maksudnya bendanya, ya, di sini fa amrun la yutasawwar, maka ini adalah sesuatu yang, ya, tidak tergambarkan, ya. Sesuatu yang tidak tergambarkan, ya. Wala yajuzu dzalika nasi'ah, ya, maka tidak boleh di sini nasi'ah. Ya, namanya kertas kan, kertas sama selembar, cuma tulisannya saja yang beda, ya. Sehingga mufadalah ya nggak mungkin, ya, misalnya sama-sama mata uang cuma beda nilai tak ada yang seperti itu, ya. Sehingga kalau mufadalah dalam zat itu ini nggak mungkin, ya, istilahnya yang ada ya dalam nilai. Sehingga di sini yang penting jangan sampai terjatuh ke dalam riba nasi'ah, dan cara menghindari riba nasi'ah yaitu dengan serah terima langsung. Serah terima langsung, mata uang, ya, yang misalnya kita ingin tukarkan, ya, misalnya kita ke falas atau ke bank untuk tukar menukar uang, barangkali kita ingin umroh, ya, tukar menukar rupiah kita dengan rial, ya, misalnya, atau barangkali kita mau negara mana lalu kita tukar uang kita rupiah dengan mata uang negara tersebut, ya, beda nilai nggak masalah, yang penting dilakukan secara tunai langsung, serah terima langsung, ya. Wa hadza qaulu wastin fil maudhu, dan ini adalah, ya, perkataan yang pertengahan dalam masalah ini, ya. Fa fihi tawsi'atun 'alan nas alladhi ittaru ila ta'amuli biha, dan ini ada keluasan bagi manusia yang membutuhkan bermuamalah dengannya, ya. Seperti barangkali tadi kita butuh ke luar negeri dan butuh, ya, kita dengan mata uang negara tersebut yang tentunya berbeda dengan mata uang negara kita, kan butuh, sehingga, ya, tidak masalah di situ ada keluasan sehingga boleh, ya, tidak sama dan apa, yang penting serah terima langsung, ya. Kama ana fihi aidan saddan libabi riba nasi'ah, sebagaimana juga di sini ada, ya, saddan libab, ya, riba nasi'ah, ya, menutup terjadinya riba nasi'ah, ya, karena riba nasi'ah masih berlaku sehingga, ya, tidak diloskan dianggapnya sebagai barang dagangan, tidak, tapi dianggapnya sebagai mata uang yang memang seperti emas dan perak, ya, sehingga boleh ditukar menukar dengan jumlah yang berbeda, tapi dengan syarat harus secara tunai, ya. Alladzi huwa a'dhamu anwa'i riba, dan riba nasi'ah kata Syekh di sini termasuk jenis riba yang paling besar, ya. Bahkan ini riba yang terjadi pada hutang piutang, ya, hutang piutang yang mana kalau hutang nyaurnya lebih, ya, ya, maka di sini kategorinya riba nasi'ah pula, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya tukar menukar mata uang ataupun surat-surat yang di bank di situ, ya, kalau berbeda jenis itu tidak masalah. Kalau sama jenis, ya, harus sama nilainya, ya. Ya, misalnya, ya, cek dengan cek, ya, harus sama nilainya, ya. Kalau mata uang dengan uang, ya, harus sama nilainya, ya. Kalau berbeda jenis maka tidak masalah, tidak sama nilainya, yang penting serah terima langsung, ini syarat yang mutlak harus ada pada semua jenis, ya, transaksi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Nggih, tafadhol. Kris. Iya. Kris yang dimana kita istilahnya mentransfer uang dengan, ya, kita men-scan barcode di situ, ya. Barcode itu kan hanya sekedar alamat, ya, di situ. Tidak masalah kita istilahnya menggunakan kris yang dimana kita kemudian mentransfer uang yang ada di rekening kita kepada orang yang sebagai pihak penjualnya, itu nggak apa-apa, boleh menggunakan kris untuk sebagai pembayaran. Itu kan media saja, sarana, ya, sarana. Tidak masalah. Seperti halnya cek di sini untuk membeli barang, ya, misalnya dengan menggunakan cek, yang penting serah terima langsung. Misalnya beli mobil cuman ngasih cek misalnya, ya, orang kan punya cek, ya,
karena dia sudah punya tabungan di bank, lalu sama bank itu dikasih cek istilahnya ya, yang dia bisa gunakan, lalu dia pergi ke showroom misalnya beli mobil harganya misalnya 500 juta, dia tuh nggak cuma tinggal tulis cek aja 500 juta dikasihkan, dia bawa mobilnya. Nah, yang penting serah terima langsung misalnya. Serah terima langsung. Jadi beli emas lalu kita bayarnya dengan kris langsung. Jadi dengan datang ke toko beli emas, lalu di toko emas tersebut ada krisnya ya, QRIS lah kita bahasa, kadang orang-orang nyebutnya ngomongnya QRIS ya, atau kita kadang mudahnya kris saja. Ketika terjadinya langsung di tempat, jadi dengan pilih emas, lalu ya saya beli ini harganya sekian, lalu langsung bayar melalui kris di situ, sudah bayar masuk, lalu diambil emasnya, tidak masalah, boleh. Kalau di tempat terjadinya transaksi. Tapi kalau misalnya online ya, beli emas online lalu kita bayar kris lewat itu ya, nanti emasnya dikirim, nah ini nggak boleh. Ini kategorinya riba. Ya, riba. Tapi kalau tadi langsung ke toko emas lalu bayar lewat QRIS, itu kan hanya sebagai sarana saja. Maka tidak apa-apa, boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, demikian pula barangkali kita bisa juga misalnya pakai ShopeePay, pakai GoPay, OVO ataupun pakai Dana ya. Tapi kita langsung di situ ya. Ini hanya sekedar aplikasi ya, tempat kita menyimpan uang digital kita. Lalu kita beli sesuatu ya ke toko, kita dapat barangnya ya, misalnya tadi kalau emas ya. Lalu kita bayar lewat aplikasi tersebut ya. Ketika pembayaran kita di situ masih nggak berpindah ya. Tapi beda halnya kalau misalnya antum ke ATM lalu transfer ya. Ini kan berarti misah ya. Ini malah nggak boleh ya, misalnya kalau transaksi emas lalu kemudian saya ke ATM ya, saya tak transfer ya, bayarnya lewat ATM, nah ini malah nggak boleh. Tapi kalau QRIS malah atau lewat aplikasi yang uang ya digital di situ malah ketika nggak pindah tempat di situ masih di tempat transaksi itu boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ada yang lain barangkali? Oke, monggo Pak. Waris. Oh, okay. Ibu. Nah, iya. Cucunya juga. Nah, ya Masya Allah, Barakallahu fikum. Nah, terkait tentang hal ini ya, kalau orang yang memiliki harta masih hidup ya namanya bukan bagi waris ya. Dan tidak bisa dibagi yang namanya masih hidup. Yang bisa ya sekedar ngasih hibah. Ngasih hibah. Kalau masih hidup ngasih hibah ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Hanya saja kalau dalam lingkup anak ya, maka harus sama rata. Hibah itu harus sama rata. Misalnya ini 1M ya ini 1M. Misalnya 1M 1M. Kalau yang cucu di sini dia mau ngasih hibah ke cucunya ya. Tapi masalah cucu ini kan beda tingkatan ya. Beda dengan yang ini anak ya. Ini cucu. Kalau dalam waris pun sebenarnya cucunya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki itu pun posisinya di sini ketutup sama paman dia, berarti paman dia ketutup ya, dia nggak dapat istilahnya karena ya bapaknya dia sudah mati dan bapaknya statusnya bukan ahli waris di situ. Tapi ketika misalnya si ibu ini
pengen ngasih ke cucunya yang anaknya sudah meninggal dunia ya, dari anak dia yang sudah meninggal dunia, biar nanti istilahnya dia dapat bagian, boleh ya. Ketika masih hidup dia sah-sah saja ngasih hibah ke dia, ngasih hadiah ya ke dia, tidak masalah. Ya, tapi namanya dia cucu, biasanya kalau cucu dikasih, cucu yang lain juga iri ya. Maka cucu yang lain ya hendaknya dikasih ya. Yang istilahnya setingkat, anak setingkat dengan anak, kalau cucu ya setingkat dengan cucu ya. Kalau cucu dikasih ya hendaknya cucu yang lain dikasih. Karena tentu kan kita berharap birrul walidain dari mereka semua ya. Kalau yang dikasih ini nanti yang lain gak birrul walidain kan juga gimana? Ini kan perumpamaan ini diberikan oleh Nabi SAW ya kepada seorang sahabat yang ngasih cuma ke satu anak, yang anak lain gak dikasih. Ya. Nah ini kan rawannya nanti ya jadi iri dan akhirnya bisa jadi gak mau birrul walidain, gak birrul walidain. Kalau hibah, kalau hibah ya tentunya yang sama, yang statusnya sama-sama anak. Adapun cucu kan beda di bawah ya. Cucu kan di bawahnya anak. Ya ini beda lagi. Ya. Ya. Istilahnya kalau mau ngasih ke cucu ya cucu yang lain kalau ada juga harus dikasih. Ya. Tapi kalau ini yang anak sama anak itu harus sama. Nah cucu ya kalau dikasih ya cucu yang lain juga dikasih. Ini ketika statusnya hibah. Nah, tapi ketika misalnya ya gak ngasih hibah, cuman ya karena dia kan juga masih hidup dan masih ya harta ya dia pengen itu, barangkali dia juga punya hajat, punya apa, terus ya dibaginya nantilah istilahnya kalau saya sudah meninggal jadi harta warisan. Tapi kalau harta warisan ini si cucu dari anaknya dia yang sudah meninggal dunia kan gak dapat. Biar istilahnya dia dapat karena kasihan ya. Dia bisa dengan jalan wasiat, ngasih wasiat ini untuk si fulan, cucu saya dari si anak si fulan ini saya kasih wasiat sekian, yang penting jumlahnya nggak melebihi sepertiga, itu boleh. Nah, baru nanti sisa dari pengeluaran wasiat baru jadi harta warisan yang dibagi antara ahli waris yang masih ada, tentunya dua anak tadi yang masih hidup ya, karena si anak ini kalau dari statusnya itu ketutup sama pamannya ya, paman, karena statusnya cucu dan ada statusnya orang sebagai anak laki-laki sama jenisnya laki-laki, maka ini ketutup. Sehingga biar dapat ya, karena mungkin sayang sama cucunya ini ya, dikasih wasiat. Kasih wasiat. Kalau nggak ada wasiat, maka secara hukum waris nggak dapat. Tapi barangkali paman-paman dan bibinya ini baik hati, terus ngasih ya, misalnya itu ya termasuk kebaikan ya dari dua orang tadi sebagai paman dan bibinya. Kadang-kadang ada, saya juga dapat kasus ya istilahnya malah ya bukan si anaknya ini yang nuntut, tapi bapaknya, karena kebetulan yang meninggal itu perempuan ya, seorang ibu istilahnya, kalau yang hidup ini bapak ya, kakek ya, punya anak terus ada satu anak yang sudah meninggal dunia punya cucu ya, yang statusnya tuh yang jadi anak tuh ibunya sudah meninggal dunia. Nah, bapaknya si anak ini itu ngomong anaknya minta warisan sama si mbahnya. Tapi secara hukum waris dia tertutup sama pamannya, nggak dapat. Tapi masya Allah yang datang ke anak tuh paman-pamannya itu mereka sebenarnya mau ngasih. Cuman kan bukan dalam bentuk warisan, hanya sekedar hibah dari paman-pamannya ini. Cuman kan dari si bapaknya nggak mau, dapatnya segitu tak, misalnya kayak gitu, ngotot akhirnya ya pengen misalnya bagi warisan ya. Ya saya cuma ngasih saran kalau memang nggak bisa diselesaikan secara keluarganya bawa ke pengadilan, dan kalau pengadilan mereka nggak dapat apa-apa, paling pengadilan hanya mengusulkan ya seperti yang kalau dalam KHI itu nanti ya dua orang ini ngasih ya, istilahnya pemberian lah bahasanya, pemberian ya, sekedar ya untuk hiburan lah, biar istilahnya reda, nggak terjadi konflik, namanya keluarga kalau konflik kan juga tidak enak ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi tadi kalau warisan nggak bisa karena masih hidup, tapi bisa melalui hibah, atau kalau bagiannya nanti dia tulis wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia cucu saya sini dapat
harta saya sekian, yang penting tidak lebih dari sepertiga harta. Kalau nggak ada wasiat maka nggak dapat waris. Tapi kalau paman-pamannya pengertian ya dia nanti akan ngasih. Ya, tapi namanya ngasih nggak ada ketentuan harus sekian. Ya seikhlasnya orang yang ngasih. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Paham ya Pak ya? Ada yang lain barangkali? Ya, monggo Pak. Ribawi. Iya, misalnya sepeda motor sama sepeda motor ya, misalnya. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Kalau selain barang-barang ribawi maka tidak ada persyaratan harus tamasul sama takobut ya, harus tasawi ya, harus sama, harus takobut ini nggak ada. Nggak harus sawaan bisawain, nggak harus yadan biyadin. Kalau selain barang-barang ribawi, syarat tidak masalah. Selain barang-barang ribawi, tapi dipastikan ya, ini bukan barang-barang ribawi. Ya. Artinya barang-barang yang istilahnya punya ilah yang sama dengan barang-barang ribawi. Tapi kalau barang ini ternyata ada ilah yang sama, ya maka istilahnya harus ya dilakukan dengan tadi. Kalau sama ya harus kalau sama jenisnya ya harus sama sawaan bisawain ya, timbangannya takarannya ya, kemudian juga taqabud, serah terima langsung. Dan tadi ilah ribawi itu al-wazn, al-kail sama at-ta'am, makanan pokok ya. Istilahnya dia bisa ditakar, bisa ditimbang dan merupakan makanan pokok ya. Dan as-saman ya, dia bisa jadi sebagai alat tukar. Kalau alat tukar maka di sini termasuk barang ribawi. Ya, tapi kalau barang-barang ya tadi yang penting ya dia ya tidak termasuk makanan pokok. Karena kalau barang yang tadi selain masalah darah itu kan kategorinya dia kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok ya, seperti kurma, gandum ya, kemudian istilahnya garam ya kalau disebut ya, al-sa'ir, al-bur sama al-milah ya, garam. Karena garam itu kan kebutuhan pokok ya, orang itu kalau masak mesti butuh garam ya. Allah terlarang kalau zaman sekarang barangkali ya minyak ya, tapi sekarang malah ada gerakan orang ya, menghindari minyak ya. Berarti minyak kan bukan kebutuhan pokok ya. Orang tanpa minyak itu masih bisa hidup ya dengan rebusan-rebusan ya misalnya. Tapi kalau garam kan hampir semua orang makanan itu butuh garam. Ya wallahu taala alam bisawab. Sehingga barang kategori barang ribawi karena disebutkan langsung dalam nas. Al-milhu bil milhi. Ya, garam dengan garam. Ya, wallahu taala alam bisawab. Tapi ilahnya tadi at-ta'am ya, at-ta'am. As-sama sama at-ta'am. Jadi kalau tidak ada ilah ribawinya bebas, boleh beda ukuran, tidak harus tunai, boleh tempo. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Ya misalnya barangkali tukar-menukar panci dengan apa misalnya ya. Ya, selain barang ribawi misalnya. Ya seperti itu. Ya atau misalnya motor dengan motor ya misalnya tidak masalah. Motor dengan motor, ini motornya baru, ini motornya lama ya, ini ukurannya misalnya beda, nggak masalah dan nggak harus tunai. Karena motor itu bukan barang ribawi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita akan sambung bahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.